Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, semua jamaah yang dirahmati Allah. Akaji wak gini, Bu. Akaji ya. Mengantuk itu nikmat. Ya, Bu. Lebih nikmat lagi kalau tidur. Tapi yang lebih nikmat daripada tidur adalah makan. Ya. Sadonyo penyakit ado ubeknya kecuali mati. Mengantuk itu nikmat. Lebih nikmat lagi kalau tidur. Tapi yang lebih nikmat daripada tidur adalah mati. Jadi mati adalah sebuah nikmat. Kalau ada bapak pengurus yang mati, baca disyukuri, baca alhamdulillah. Bagus, cameh, Bu. Sembayang coba lewat. Ambo baca buku Bihamka. Kalau ibu berang kambo, berang kau Bihamka. Akace Bihamka, salah dan keliru kalau ada umat Islam memahami mati atau wafat atau meninggal dunia itu sebuah penyakit. Salah itu. Mati atau meninggal dunia itu menakutkan, itu salah itu. Baka Bihamka, mati atau wafat atau meninggal dunia itu kecobiamka adalah nikmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Boleh enggak baca alhamdulillah kalau seandainya ada yang meninggal? Boleh. Bijang kare-kare Pak, berang kau. Dikajanya kan. Iko ya wak kaji. Kenapa dikatakan nikmat? Maka Bihamka menjelaskan dalam bukunya, seandainya manusia mulai dari Nabi Adam sampai kini masih hidup sadonyo. Ba bumi wak kopak. Sampi. Jangankan membiak musajid sekadang kok untuk rukuk sembahyang sana tidak bisa dah. Awak baca jurnal buku. Ada peneliti Amerika NASA. Seandainya bumi ko sampi, manusia bisa hidup di planet Mars. Bara pokoknya mau baca 2 miliar. Paisi baru, lembek rumah lah. Ya stres lo adanya mah. Menghilangkan stres manusia itu Allah menciptakan namanya sunnatullah. Aturan dari Allah yang namanya mati atau wafat. Maka dalam Islam ada manusia yang meninggal atau ada manusia yang wafat, ada manusia yang hidup, itu merupakan nikmat dari Allah. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah aturan yang telah diberikan Allah kepada kita manusia. Kenapa disebut nikmat kecebihamka? Karena mati dan wafat itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita manusia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lah sering mendengar lah ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu, kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah.
Disebut kita berasal dari Allah, namanya kita mempunyai unsur rohani atau jiwa. Jiwa atau rohani awak dari ma. Kita baca surat Sajadah. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mirru. Nah pakai Sajadah subuh apa sih? Lai. Babu. Soka sekali alayadi itu mah. Sajadah ayat berapa Imam? Ayat kedua balik ayat ke-8. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Dalam diri manusia itu ada namanya roh atau jiwa. Jiwa kita itu dari mir ruhihi, dari rohnya. Maka ketika kita meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah yang maha baik. Allah yang maha penyayang. Maka wafat dan meninggal itu kecebihamka adalah manusia akan kembali kepada sang pemiliknya yang maha penyayang. Kita baca buku Al-Kindi. Apa kecil Al-Kindi? Selagi jasmani dan rohani kita manusia bersatu dengan badan, selama itu pula rohani kita tersiksa. Di mana kehidupan kita nan sabananya Bapak dan Ibu? Di dunia atau di akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan salah paham, jadi balian. Kalau kita balian, dunia lah selama-lamanya, dan sabana-bananya keliru gitu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam Islam kecebihamka, wafat atau meninggal atau mati itu adalah nikmat atau anugerah yang diberikan Allah kepada manusia karena Allah sayang kepada manusia. Meninggal nak, meninggal orang tua, bakatnya meninggal, Allah sayang kayaknya. Allah tuh Bu. Kalau lah sayang tuh lebih main Bu, nak dulu kan. Iya Pak, nak. Lah sayang nak dulu itu loh. Dia gara-gara sayang lah. Kadang bapak kerja dari pagi sampai sore, pagi malam malah. Sayang ke istri jo, anak. Dalam ilmu tasawuf namanya mahabbah. Kenapa dikatakan mahabbah? Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Cuma sampai itu tadi. Boleh enggak kita baca alhamdulillah? Boleh. Kalau kita pahami seperti itu. Orang yang telah meninggal duluan berarti rohaninya Allah bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah yang maha baik. Makanya sanangnya Bu. Kalau menangis Bapak Ustadz boleh. Kita orang tua atau anak, keluarga, famili ada meninggal, kita menangis itu fitrah itu. Seandainya ada tidak menangis, itu berarti tidak normal itu. Ya Bu. Yang dilarang dalam hadis Nabi itu mengapa? Ya, malabihi dari tangisan. Ayo mato, bako menangis Bu, anak cucu meninggal boleh ya. Apa bako menangis Pak? Baik itu, kalau sudah dinikahan anak 10, anak paling kadang lah kuliah lo, tapi karajo kini dapat lo pasangi diri sudah nikahkan sebagai walinya menangis, bako menangis Pak, sanang hati. Ayo mato ke bahas. Tidak boleh tahu mata Bu. Ah tu apa tahu kan? Ya lah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka mari kita rubah pemahaman. Bahwasanya wafat meninggal dunia dalam Islam bukanlah penyakit, bukanlah menakutkan, bukanlah mengerikan. Tapi nikmat dan kasih sayang dari Allah. Kemudian baura yang husnul khatimah. Pertama dasarnya adalah surah Ali Imran yang bacakan tadi. Akhir ayat itu wala tamutunna illa wa antum apa artinya Bu? Janganlah kamu mati atau wafat atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslimun. Dalam tafsir yang membaca di antara penafsirannya adalah seseorang di saat ini sakaratul maut sanggup menyebut kalimat-kalimat Allah.
Seseorang ketikanya sakratul maut sanggup menyebut kalimat thayyibah, lalunya meninggal, pertanda dia husnul khotimah. Kok pertandanya Bu? Nggak perlu pasti dah. Kalau ada yang menyebut pasti, salahnya tuh. Bahkan nggak boleh pasti Bapak dan Ibu. Ketika ambo baraja aja Pak Prof. Shihab, para ulama, para mufassir hanya berusaha mendekati mungkin ini maksud ayat, mungkin. Yang tahu dengan maksud Al-Quran itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ingin kita mendapatkan husnul khotimah, pertandanya di saat kita sakratul maut bisa menyebut nama-nama Allah. Bacaronya. Kitalah beriman, kitalah sholat, perbanyaklah baca Al-Quran. Ibu-ibu, orang tua ambo banyak sih kok. Kalau ambo ayah lah meninggal, ibu masih hidup 82 tahun. 82, tapi masih bisa kueknya jalan. Alhamdulillah, telinga mungkin pakai alat bantu. Kadang seminggu itu bisa, atau 5 hari bisa khatam, bisa. Isi itu kerajaannya lah. Baca rohnya. Bakal kita lebih banyak diutamakan, maaf saja Bapak Ibu yang lansia, banyak membaca Al-Quran, itu nanti akan melatih hati dan lidah kita untuk berzikir menyebut nama Allah. Bisa kita buktikan dalam kisah dan sejarah. Paman Nabi. Mana Pak? Saya nama paman Nabi. Saya nama paman Nabi. Abu Thalib. Orang Arab, santiang bahasa Arab. Elok ke Nabi. Ketika Nabi menyebarkan agama Islam, banyak ditolongnya Nabi. Karena sebagai paman anaknya mah. Tapi di saat Abu Thalib sakratul maut, para sahabat Nabi menyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, paman Rasulullah sakratul maut. Datanglah Nabi ke rumah pamannya. Istilah awak kan, paman bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Bisa nanya Abu Thalib baca Bu? Bakal enggak bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bahasa Arab. Ini orang Arab, anang kurang lah. Karena hati dan lidahnya tidak terbiasa menyebut nama Allah. Awak baca buku psikologi. Kita ada namanya otak depan, otak kiri, otak kanan, dan otak belakang. Otak belakang itu namanya kecerdasan psikologi alam bawah sadar. Kecerdasan filsafat namanya al-hafizah, menyimpan. Kalau kita terbiasa berkata yang baik, berzikir menyebut nama Allah, baca Quran, tersimpan di otak belakang awak. Sakratul maut awak beko, ini keluar itu. Takana kali. Filenya banyak di situ. Kalau itu nanelo. Tapi maaf saja Bapak dan Ibu, kalau seandainya banyak yang tidak elok, itu yang keluar. Bacalah Pak, Allahu Akbar, angko-angko sobinya. Nggak heran ke Pak? Baik itu. Memang itu banyak tersimpan dinya. Bacalah Bu, orang lain ceritanya gitu. Ya kan? Kita tidak menyalahkan, tapi kenapa? Karena itu tersimpan di otak belakangnya, al-hafizah. Dibacanya Bapak dan Ibu. Ketika kita sakratul maut, saya kami bimbing awak. Kalau kita baik itu pertama adalah malaikat. Kalau seandainya ada yang lain, anak, keluarga, jamaah, itu lebih memudahkan. Jadi, ingin kita dapatkan husnul khotimah, mari kita biasakan berzikir, baca Quran, kok baca itu lah yang elok salah. Yang kedua lah, tandonya orang husnul khotimah. Surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat keberapa tuh Bu? 2 atau 3? Yang kedua. Ahsanu amala.
orang nan elok karajonyo di dunia. Yang meninggal tuh bapak dan ibu, badan awak. Dari mana badan awak? Dari tanah. Minha khalaqnakum wa minha dari tanah wak diciptakan, dikuburkan kembali kita hancur. Dimakan. Iya. Bila bara lamonyo badan awak itu bisa hancur di kuburan. Kita baca buku jurnal. Ada penelitian. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun baru hancur badan awak. Tergantung kepada kepadatan tanah kuburan itu. Kalau nyoba pade itu lebih capek. Kalau nyoba rongga agak lambe. Hancur. Bal ahya, ada yang hidup. Pertama itulah rohani. Rohani orang meninggal dunia itu masih hidup. Di mana hidupnya? Kecil mula sadar dalam bukunya membaca. Ada namanya alam misal. Istilah saja. Jadi rohani orang yang meninggal dunia bisa menceli awak yang hidup ini. Makanya ketika kita bapak dan ibu menjelang puasa itu kan apa namanya? Ziarah kubur. Mando awak di kuburan. Yang awak doakan itu apanya Pak? Badannya atau rohaninya? Rohaninya. Tahu ini itu. Tapi orang yang hidup, kita yang hidup tidak bisa mencari rohani orang yang meninggal dunia. Kalau ada film itu tidak ada tuh. Imajinasi itu. Yang kedua apa yang hidup bal ahya ahsanu amala. Kerajonan elok. Demikian kerajonan buruk. Di orang pertanda orang yang husnul khotimah ketika meninggal dunia, takana ada orang langsung apa tuh elok? Ibu tuh elok. Kehilangan awak semenjak ibu tuh ketua aku dulu, kan? Merasa kehilangan apa? Kebaikan kita. Tapi sebaliknya, untung sampai apa tuh meninggal kan? Itu malang waktu. Ya, untung capeknya meninggal. Jadi bapak dan ibu, dalam hidup iko, kita hidupku tidak bisa sendirian. Butuh orang lain. Kok butuh orang lain? Adalah tafsirannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Apa arti alaq itu, Bu? Di antaranya dalam buku tafsir yang membaca adalah tergantung. Apa-apa ibu-ibu ada yang dari kesehatan tahu itu. Maaf saja, kapan seorang ibu atau wanita dikatakan hamil? Maaf saja bahasanya kalau kurang pas. Seandainya ada unsur laki-laki telah menggantung pada unsur perempuan. Kalau kesehatan tahu itu. Apa maksudnya? Awal penciptaan manusia sudah tergantung pada yang lain. Apa itu? Unsur laki-laki ada unsur perempuan. Makanya kita di masyarakat Nabi disuruh butuh orang lain. Badang kehidupan sosial awak karajokalah yang elok. Yang elok saya kita karajokan. Kenapa demikian? Seandainya kita berbuat baik itu nan sabananya kebaikan itu untuk diri wak seorang. Kita nanti meninggal dunia, pahala yang baik itu akan tetap mengalir kepada kita. Kau masaji, kau dulu ya. Apa tuh pertama membangun lo? Disabi udang tuh. Kemudian berubah semuanya lah. Takkan ada udang yang baiknya. Lalu meninggal. Pertandanya husnul khotimah. 2 tandanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ba'a malaikat mencabut nyawa manusia. Orang yang meninggalnya tidak baik. Dalam sebuah riwayat dan hadis yang membaca. Malaikat mencabut nyawanya adalah diibaratkan Nabi itu seperti basiange dimasukkan KS. Banyak Pak. Banyak Bu. Mendasi kan, berbunyi kan. Dalam riwayat yang lain membaca orang yang meninggalnya tidak baik itu malaikat mencabut nyawanya diibaratkan Nabi seperti kambing atau domba dibuka kulitnya. Yo padiah. Nak meninggal, maksudnya mati, nak bujang, nak gadis kami, rancak, maaf saja kan. Ketika apa yang meninggal itu cari mungkonya, kok kusui segitu. Perasaan awak saja. Kenapa?
sakitnya menahan berpisahnya nyawa dengan itu pertandanya, Bu. Orang yang meninggalnya baik, husnul khotimah, malaikat mencabut nyawanya. Diibaratkan oleh Nabi dalam sebuah riwayat Amba baca hadis itu seperti air, ya kayak itu kan, waktu tuangkan ke gelas, itu turunnya, Bu. Tanang, sajuk. Mereka itu sajuknya malaikat mencabut nyawa orang yang husnul khotimah. Ia meninggal kok kakek atau nenek, usianya 95 tahun, Bu. Pipi tulang tinggal lah. Baik itu tidak bisa menelan makanan lah. Ketikanya meninggal saya lihat di kami lah. Perasaan awak rancak lah itu. Sajuk. Bagus itu. Malaikat hati-hati mencabut nyawanya. Malaikat dari cahayu, nur. Sehingga malaikat itu masih membekas di wajah. Maka senang perasaan awak. Maya awak pikiran Pak Ustadz. Awak pikiran elok salah. Jangan menakut yang dulu. Kau stres lo, aku naik lo sama lambung kan. Takut enggak serunya kan. Yang kita pikirkan yang husnul khotimah. Terakhir pasti golimo. Boleh awak berdoa minta mati. Boleh ya, Bu? Boleh ya, Bu? Ada doanya. Ya Pak Haji. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khotimah. Wala takhtim a'malana wa ajalana bi su'il. Pernah dengar doa itu, Bu? Bahasa awaknya, kalau doa boleh bahasa awak. Ya Allah, matikan atau meninggalkan hamba secara baik. Ya Allah, jangan meninggalkan hamba secara tidak baik. Boleh dibaca itu, boleh ya. Bila sudah sholat. Iya doa minta mati. Ya Allah, matikanlah hamba secara baik. Ya Allah, jangan matikanlah hamba secara tidak baik. Bila baca sesudah iya Pak, kuranglah karaya kayak karaya utang banyak dan minta doa baca-baca doa minta mati jangan. Kayaknya dulu ambil kan. Oke. Lah semuanya oleh Bu 20-35 pas. Apa pelajaran bagi awak? Wafat atau mati atau meninggal dunia dalam agama Islam itu kecebiamka adalah bukanlah penyakit. Bukanlah menakutkan, bukanlah mengerikan. Tapi nikmat dan kasih sayang dari Allah. Kita persiapkan diri kita untuk bisa husnul khotimah. Pertama, biasakanlah menyebut nama Allah dalam hidup. Kok kabar cerita nan elok. Dalam hidup kita di masyarakat, karajo elok saya kita karajokan. Insya Allah kita akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.